Kalau kita dengar kata kemenangan, apa sih yang biasanya terlintas di pikiran? Mungkin penaklukan ya? Atau kemenangan dalam sebuah pertempuran. Nah, kali ini kita akan beda sebuah definisi kemenangan yang unik banget. Kita akan lihat langsung dari salah satu surah di Al-Quran yang judulnya aja Al-Fath atau kemenangan. Kita akan coba bongkar sama-sama, cuma pakai teksnya aja, untuk ngerti apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kemenangan yang nyata itu. Oke, kita mulai dari sini ya. Semua pembahasan ini berpusat pada satu kalimat pembuka yang luar biasa kuat. Kalimat ini bukan cuma jadi judul, tapi jadi jantung dari semua yang akan kita kupas tuntas. Kemenangan yang nyata. Tapi pertanyaannya, kemenangan macam apa sih yang sebetulnya lagi dibicarakan di sini? Untuk menjawab itu, pembahasan kita akan dipecah jadi 5 bagian utama. Kita akan mulai dari definisi kemenangan itu sendiri. Lalu kita masuk ke kondisi hati orang beriman. Ujian yang mereka lewati. Sebuah janji yang sangat krusial. Dan di ujungnya, kita akan lihat potret komunitas yang lahir dari semua proses itu. Oke, bagian pertama, kemenangan yang nyata. Teksnya tuh langsung ngasih tahu kalau ini bukan kemenangan militer biasa atau soal merebut wilayah, bukan. Tujuannya jauh lebih dalam, jauh lebih spiritual. Nah, ini dia bagian yang super menarik. Teks ini langsung nge-breakdown tujuan dari kemenangan itu. Dan ternyata, bukan soal materi sama sekali. Ada 4 poin spesifik. Pertama, sebagai jalan bagi Allah untuk kasih pengampunan. Kedua, untuk menyempurnakan nikmatnya. Ketiga, untuk menunjuki kita ke jalan yang lurus. Dan keempat, sebagai bentuk pertolongan yang dahsyat darinya. Jadi poin pentingnya apa? Kemenangan di luar sana itu ternyata erat banget kaitannya sama transformasi spiritual di dalam diri kita. Yuk, kita lanjut ke bagian kedua. Hati orang beriman. Jadi, setelah janji kemenangan dijabarkan, fokusnya langsung bergeser. Bukan lagi soal apa yang dijanjikan di luar, tapi soal apa yang ditanamkan di dalam. Di sini, teksnya ngenalin satu konsep kunci, yaitu sakinah. Ini digambarkan sebagai sebuah ketenangan yang diturunkan langsung ke dalam hati. Jadi, ini bukan sesuatu yang bisa kita ciptakan sendiri ya, tapi ini anugerah. Tujuannya apa? Untuk memperkuat iman yang udah ada, bikin iman itu jadi kokoh bahkan di tengah situasi yang gak menentu. Inilah fondasi internal dari kemenangan yang tadi kita bahas. Tentu saja keyakinan sekuat itu pasti akan diuji kan? Nah, bagian ketiga ini ngebahas soal ujian kesetiaan. Kondisi yang digambarkan di dalam teks ini seolah-olah jadi saringan, yang akhirnya memisahkan orang-orang berdasarkan apa yang ada di dalam hati mereka. Di sini kita bisa lihat ada 2 kubu yang kontras banget. Di satu sisi, ada orang-orang beriman yang, ya, mereka percaya total. Di sisi lain, ada sekelompok orang yang tertinggal. Dan alasan mereka ternyata berakar pada hal-hal duniawi. Mereka bilang sibuk sama harta dan keluarga, padahal hati mereka itu penuh dengan keraguan dan asumsi negatif. Dan ini dia alasan yang mereka pakai. Dikutip langsung dari teksnya. Kedengarannya masuk akal ya. Mereka mencoba menutupi keraguan mereka dengan dalih ini. Tapi teksnya menegaskan apa yang mereka katakan di bibir itu beda banget sama apa yang sebenarnya ada di dalam hati mereka. Nah, disinilah kebenarannya terungkap. Masalahnya bukan soal sibuk atau tidak. Jauh di dalam hati mereka, mereka punya asumsi yang pesimis banget bahwa perjalanan ini adalah perjalanan tanpa pulang. Ini nunjukin kurangnya kepercayaan yang fundamental terhadap janji Tuhan. Mereka udah berprasangka buruk dari awal. Sekarang, kita beralih ke sebuah momen puncak yang jadi titik baliknya. Janji di bawah pohon. Ini adalah momen di mana kesetiaan itu nggak cuma disimpan di dalam hati, tapi diwujudkan lewat sebuah ikrar yang konkret dan disaksikan. Poin ini krusial banget. Tindakan berjanji setia kepada Nabi itu digambarkan sebagai janji setia langsung kepada Allah. Teksnya bahkan pakai ungkapan tangan Allah di atas tangan mereka, yang menunjukkan betapa sakral dan pentingnya komitmen yang mereka buat saat itu. Dan komitmen sebesar itu tentu ada balasannya, dan balasannya pun langsung. Teks yang merinci ada 4 hadiah utama buat mereka yang setia. Yang pertama dan terbesar adalah keridaan Allah. Lalu, diturunkannya lagi sakinah atau ketenangan. Ketiga, janji kemenangan dalam waktu dekat. Dan terakhir, harta rampasan perang yang berlimpah. Ini semua membawa kita ke bagian terakhir, yang seolah merangkum semuanya, potret sebuah umat. Jadi, setelah melewati ujian dan membuktikan kesetiaan, seperti apa sih wujud komunitas yang menjadi cerminan dari kemenangan yang nyata ini? Ayat-ayat terakhir surah ini ngasih kita gambaran yang sangat hidup. Ada 5 karakteristik utamanya. Mereka itu tegas dan keras pada prinsip di hadapan para penentang, tapi penuh kasih sayang di antara sesama mereka. Mereka taat dalam ibadah, selalu terlihat ruku dan sujud.
Tujuan mereka hanya mencari karunia dan ridha Tuhan, dan saking dalamnya pengabdian itu, sampai-sampai ada tandanya di wajah mereka. Ini adalah potret keseimbangan sempurna antara kekuatan dan kelembutan. Gambaran ini jadi makin indah dengan sebuah metafora pertanian. Komunitas ini diibaratkan seperti benih yang kemudian tumbuh jadi tunas, lalu menguat, membesar, dan berdiri kokoh di atas batangnya. Ini gambaran yang luar biasa tentang pertumbuhan organik, kekuatan, dan ketangguhan. Sebuah komunitas yang jadi bukti nyata dari kekuatan iman. Jadi, setelah semua pembahasan ini, ada satu pertanyaan besar yang tersisa buat kita renungkan. Kalau sumbernya sendiri mendefinisikan menang itu bukan soal menaklukkan, tapi soal dapat ampunan, dapat ketenangan batin, dan sejalan sama tujuan ilahi, nah pertanyaannya, gimana cara pandang baru ini bisa mengubah definisi sukses versi kita, baik itu buat diri kita sendiri maupun buat kita sebagai sebuah komunitas?